Assalamualaikum semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Kalian pasti tidak asing dong dengan materi ini karena sebelumnya materi ini sudah pernah kita bahas sewaktu kalian duduk di bangku sekolah dasar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Apa sih KPK dan FPB itu? KPK merupakan kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB merupakan kependekan dari faktor persekutuan terbesar. Dalam mencari nilai KPK dan FPB, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode sederhana dan metode faktorial. Yuk langsung masuk ke contoh soalnya. Carilah KPK dan FPB dari 14 dan 4. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan metode sederhana. Yang pertama, kita cari KPK-nya dulu. Untuk mencari KPK, kita harus mencari kelipatan dari 14 dan 4. Kelipatan dari 14 yaitu 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Nah, yang mana sih yang merupakan KPK-nya? Yang merupakan KPK-nya yaitu nilai yang terdapat pada dua kelipatan di mana nilai tersebut merupakan nilai yang sama dan yang terkecil. Nah, di situ nilai yang sama yaitu 28. Jadi, KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Sekarang kita coba untuk mencari FPB-nya. Untuk mencari FPB, kita harus mencari faktor dari 14 dan 4. Faktor dari 14 yaitu 1, 2, 7, dan 14. Sedangkan faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi itu yang merupakan nilainya itu yang terkecil, kalau untuk FPB yang merupakan nilainya yaitu nilai yang sama dan nilai yang terbesar. Di situ kan ada dua, ada 1 dan 2. 1 sama 2 itu kan besar 2, jadi nilai FPB-nya yaitu 2. Mudah kan? Nah, sekarang kita akan coba menggunakan metode yang faktorial. Carilah KPK dan FPB dari 20 dan 45. Nah, pohon faktor untuk 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk yang 45, 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, faktorial dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1, dan faktorial dari 45 yaitu 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Lalu, untuk mencari KPK-nya, kita masukkan angka yang memiliki pangkat tertinggi. Di situ kan ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan 5 pangkat 1 masih tetap 5. 4 dikali 9 dikali 5 sama dengan 180. Jadi, KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Untuk yang FPB, kita cari angka yang sama yang merupakan pangkat terkecil. Di situ ada 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 masih tetap 5. Jadi, FPB dari 20 dan 45 adalah 5. Mudah kan? Nah, sekarang kita akan mencoba terapkan ke contoh soal cerita. Terdapat 2 motor di rumah Ani yang harus secara rutin diservis ke bengkel. Motor pertama harus diservis setiap 30 hari sekali, sedangkan motor satunya harus diservis setiap 25 hari sekali. Setiap berapa harikah Ani harus membawa kedua motornya untuk diservis bersama-sama? Dari soal tersebut, kita tahu kita harus mencari KPK dari 25 dan 30. Kita akan mencoba dengan menggunakan metode faktorial.
25 dibagi 5 sama dengan 5. Untuk yang 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi faktorial dari 25 adalah 5 pangkat 2 dan faktorial dari 30 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Nah, seperti yang tadi, untuk mencari KPK-nya kita masukkan angka yang memiliki pangkat tertinggi. Di situ ada 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3 dikali 25 sama dengan 180. Jadi, setiap 150 hari, Ani akan membawa kedua motornya untuk diservis secara bersama-sama. Mudah kan? Nah, selanjutnya di sini ada poster. Pada poster tersebut dijelaskan terdapat beberapa kegunaan KPK dan kegunaan FPB. Di antaranya yaitu bisa untuk menentukan jadwal liburan, bisa digunakan untuk menghitung orbit planet, bisa digunakan oleh tukang jahit untuk menentukan ukuran kain, dan yang lainnya. Sekian dulu ya untuk presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Saya Nurul Hidayah, mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.